Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Max. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin, yaitu tentang pengukuran pada bangun datar. Bangun datar yang akan kita pelajari saat ini adalah segi 4. Secara umum, segi 4 Bapak bagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan. Oke, dikatakan segi 4 beraturan karena memiliki sisi-sisi sama panjang dan sudut-sudut sama besar. Contohnya bangun segi 4 ini. Bangun segi 4 ini biasanya dikatakan sebagai persegi atau bujur sangkar. Kalian perhatikan, bangun segi 4 ini memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Oleh karena itu, bangun ini disebut segi 4 beraturan. Nah, persegi atau bujur sangkar ini merupakan satu-satunya bangun segi 4 beraturan. Selanjutnya, segi 4 tidak beraturan. Dikatakan segi 4 tidak beraturan karena sisinya tidak sama panjang dan sudutnya pun tidak sama besar. Contoh bangunnya jajar genjang, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, segi 4 sebarang, layang-layang, dan trapesium siku-siku. Nah, pada segi 4 tidak beraturan ini ada dua bangun yang akan Bapak jabarkan, yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah jajar genjang. Jajar genjang A, B, C, D ini terbentuk dari dua pasang garis sejajar, yaitu garis AD sejajar BC dan garis AB sejajar CD. Oleh karena bangun ini terbentuk dari dua pasang garis sejajar, maka besar sudut A sama dengan besar sudut C, sehingga A sama dengan C. Dan besar sudut B sama dengan besar sudut D, sehingga B sama dengan D. Bangun berikutnya adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki KLMN ini memiliki dua sisi yang kemiringannya sama, memiliki kemiringan sama, tetapi bertolak belakang. Berkebalikan maksudnya, sisi miringnya berkebalikan. Sisi miring itu adalah KN dan LM. Nah, sisi miring ini berpotongan dengan dua garis sejajar, yaitu KL dan MN. Nah, untuk trapesium sama kaki ini kasusnya kurang lebih sama dengan segitiga sama kaki. Hanya saja pada segitiga sama kaki atasnya berupa titik, sedangkan pada trapesium sama kaki berupa garis, yaitu garis MN. Oleh karena itu, besar sudut K sama dengan besar sudut L, sehingga K sama dengan L. Dan besar sudut M sama dengan besar sudut N, sehingga M sama dengan N. Oke, selanjutnya jumlah sudut pada segi 4. Jumlah sudut-sudut segi 4 adalah 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Oke, simak penjelasan berikut ini. Bapak ambil contoh bangun segi 4 persegi PQRS. Coba kalian perhatikan sudut Q siku-siku. Sudut P maksudnya. Sudut P siku-siku. Sudut Q siku-siku. Karena sudut P dan Q siku-siku, maka secara otomatis sudut R dan S pun siku-siku. Jadi keempat sudut persegi ini
adalah sudut siku-siku. Lalu coba kita tambahkan sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut S. Kalian masih ingat? Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat, sehingga besar sudut P adalah 90 derajat. Dan begitu juga dengan sudut yang lain, QRS pun 90 derajat. Karena keempat sudutnya siku-siku, jadi besar keempat sudutnya adalah masing-masing 90 derajat. Kemudian kita tambahkan 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu pembuktian bahwa jumlah sudut-sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Kalau anak-anak masih belum yakin, anak-anak bisa mengukur secara langsung sebuah bangun segi 4 menggunakan busur, baik itu segi 4 beraturan ataupun tidak beraturan, atau menonton video penjelasan jumlah sudut segi 4 pada buku paket melalui barcode atau QR code. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.